Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Zaidan Elektronik dimanapun Anda berada, semoga Anda sekalian selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah barokah. Oke ya, untuk siang hari ini saya mendapatkan servisan speaker aktif GMC. Jadi speaker aktif ini sudah menggunakan Bluetooth dan bisa dicas ya, bisa untuk karaoke. Jadi ini untuk speaker ini jenisnya jenis tipe model GMC tipe berapa ini ya. Nah, modelnya ini saya nggak kelihatan ya. Nah, ini sudah bisa menggunakan echo mic volume ya. Nah, ini tombolnya udah digital ya. Jadi untuk speaker ini kerusakannya adalah mati total. Oke ya, biasanya kalau mati total itu bermasalah di bagian power supply, tapi untuk pastinya kita tidak tahu ya. Kita cek dahulu, kita bongkar, kita lihat apa penyebabnya. Nah, baik, speaker sudah saya bongkar, langsung kita cek secara fisik saja ya. Nah, untuk secara fisik ternyata speaker ini sudah terbakar ya, terbakar di IC power ini. Sebenarnya untuk speaker ini sudah saya cek ya kemarin, kerusakannya itu parah ya. Untuk jalur powernya ini memang dia sudah terbakar, dan saya sudah berinisiatif membuatkan power cangkokan, tetapi belum berhasil karena Bluetooth juga tidak connect, tidak berfungsi. Jadi untuk speaker ini kalau diperbaiki sudah parah ya, resikonya untuk rusak lagi itu sudah tinggi, karena SMD ini sangat rumit komponennya juga ya, dan sangat sulit kita mencari komponennya. Oke, baik ya, tidak menjadi masalah. Untuk kasus seperti ini lalu saya akan mengatasi dengan cara mengganti mesin saja. Oke ya, kebetulan saya sudah ready mesinnya. Nah, seperti ini ya mesin barunya ya. Nah, hampir mirip-mirip ya, ini untuk volumenya juga ada. Untuk displaynya, cas ini menggunakan cas HP 5 volt ya. Kalau ini menggunakan sama, ini juga DC-in 5 volt. Cuman bedanya untuk modul ini ya menggunakan baterai 1, artinya cuman membutuhkan baterai 3,7 volt, sedangkan untuk rangkaian ini menggunakan baterai 7,4 volt. Nah, jadi kita harus waspada ya di sini ya, ini 7,4 volt, jangan dimasukkan di modul yang membutuhkan tegangan 3,7 volt. Oke ya, langsung kita modifikasi saja dulu baterainya agar tidak terjadi kerusakan pada papan board PCB modul power amplifier digital MP3 player ini ya. Oke, kita buka dulu. Nah, baik ya, sebelum kita mengganti modul baru ini, alangkah baiknya kita lihat dulu untuk soket-soket ini fungsinya apa saja ya. Nah, di sini sudah terdapat keterangan ya, untuk soket yang putih ini dia berfungsi sebagai lampu LED ya, untuk LED yang di depan casing ini ya. Nah, lalu untuk yang soket merah ini di sini bertuliskan 3,7 volt. Nah, ini untuk baterai ya, sudah jelas dia permintaan tegangannya 3,7 volt. Jadi hati-hati ya, untuk kalau kita bertemu dengan baterai yang 7,4 ini, kita rubah dulu, jangan asal pasang saja ya, nanti bisa terbakar. Nah, lalu untuk soket yang ketiga dari kanan ini, di sini ada keterangan tulisan SPH plus min, artinya speaker height. Nah, jadi untuk speaker height ini untuk suara high. High itu berarti untuk tweeter ya, untuk treble-nya. Lalu untuk yang soket biru ini ada keterangan tulisan plus min speaker saja. Nah, ini artinya untuk speaker yang
buffernya. Nah, jadi jangan sampai salah masang ya. Kalau salah masang nanti bassnya tidak keluar dan bisa jadi malah terbakar ya. Untuk tegangan ini harus kita ekstra hati-hati. Oke ya, mulai kita rangkai dulu baterainya ya, karena kita mau tahu ini dihidupkan berfungsi normal atau tidak. Nah, ini ya contoh baterai yang di seri. Jadi ini yang main ke plus, plus ke min. Jadi untuk outputnya ini 7,4 volt. Nah, ini tidak cocok untuk bot yang ini yang baru, karena bot yang baru ini membutuhkan suplai tegangan 3,7 volt. Jadi kita ganti dengan baterai yang ini ya. Nah, jangan asal kita pengganti bot tanpa tahu kebutuhan tegangan, nanti akibatnya bot baru kita akan terbakar dan kita rugi. Kita harus memperbaiki lagi, bisa jadi kita harus membeli baru lagi. Oke ya, jadi kita ubah dengan satu baterai aja yang 3,7 volt. Nah, oke ya Sohib Zaidan Elektronik, untuk rakitan speaker ini sudah selesai ya. Ya, ini untuk soket antena sudah saya pasang. Lalu ini soket lampu LED yang di depan ini ya, lampu LED yang di depan speaker di sini ya, nanti hidup kalau dihidupkan, juga sudah saya pasang. Lalu untuk baterai juga sudah selesai dirakit ya. Nah, saya isolasi lagi nih, BMS nya tertutup dengan isolasi hitam ya, karena dia hanya membutuhkan satu baterai, yaitu ukuran tegangan 3,7 volt. Oke ya, jangan sampai terbalik memasangnya ya, nanti akan sia-sia kita merakit ulang speaker aktif ini ya, nanti bisa terbakar. Nah, ini ya soketnya di sini sudah dipasang. Nah, lalu untuk speaker ini ya, yang speaker plus min di sini, ini memang sengaja saya solder langsung di pin-pin PCB-nya ini ya, yang ada kaki-kakinya ini, dan soketnya saya lepas. Kenapa saya lepas? Karena untuk soket dari bawaan speaker aktif ini tidak sesuai. Selain itu lebih bagus langsung disolder ini ya. Nah, karena untuk speaker aktif ini kan kalau berbunyi bergetar. Nah, kalau terlalu banyak soket nanti bisa kendor, kadang bunyi kadang mati. Nah, itu penyebabnya soket yang kendor. Nah, ini untuk yang speaker treble-nya, untuk high-nya juga saya solder langsung ya. Dan yang untuk soket-soket yang tidak saya solder langsung ini, yang masih saya pasang ini, akan saya lem bakar ya, atau lem tembak. Kalau saya tidak memakai tembakan, tetapi langsung saya bakar dengan korek. Nah, setelah selesai dilem ini ditunggu dulu sampai kering ya. Fungsi lem ini adalah biar enggak koneksi ke soket-soket pin ini tidak bergoyang. Kalau bergoyang nanti kalau di bagian baterai, nanti speakernya bisa kadang hidup kadang mati. Kalau di bagian lampu ya, lampunya yang kadang hidup kadang mati. Nah, fungsi lem tadi untuk menguatkan koneksi tersebut. Nah, setelah selesai perakitan ini ya, nah ini nanti baterai juga dilem di dalam ya. Ini sebelum saya tutup, saya coba dulu ya, apakah sudah hidup normal sempurna. Nah, sudah terdengar ya suara Bluetooth. Nah, saya beri input USB ya. USB driver mode. Oke, kencang sekali ya suaranya, hanya dengan memakai baterai 3,7 volt. Sebelum itu saya coba mic-nya dulu ya, karena yang pemiliknya ini hobi karaoke. Kalau tidak dicoba dengan mic dan mic-nya tidak bekerja dengan sempurna, pasti saya akan kena komplain. Oke, saya ambilkan mic dulu ya. Nah, untuk input mic
sudah saya tancapkan ya. Kita coba dulu, kita dengarkan bagaimana suaranya. Oh, ini jadi ternyata untuk input mic, kalau suara master dari musik tidak dihidupkan, ini posisi 0 ya, ini tidak akan berbunyi. Jadi harus ada volume dulu. Nah, ini volume sudah 3 ya, baru mau bunyi. Jadi kalau misal kita hanya mau menggunakan mic, tetap ini di open di volume 1 ya. Kalau di volume 0, coba saya tes. Nah, ini volume 0 ya, jadi mic tidak berbunyi ya. Nah, coba saya dengan volume 1 saja. Nah, ini volume 1 baru berbunyi. Kita tes echo-nya, cek 1, tes 1 2 cek 1. Oke, untuk echo-nya bagus ya, sangat menggema. Untuk volume mic-nya bisa kencang ya. Jadi ini sudah termasuk recommended kalau buat rapat RT. Nah, saya kecilkan dulu. Oh, jadi seperti ini ya, bagus untuk mic-nya. Nah, setelah kita sudah cek untuk mic, untuk USB, untuk Bluetooth, untuk semuanya, baru kita rapikan. Oke ya, kita rapikan dahulu. Nah, akhirnya selesai sudah perakitan speaker GMC yang kendalanya rusak mati total. Oke ya, untuk GMC ini tadi tipenya model 897R, mobile multimedia aktif speaker dengan power input 5 volt 2 ampere ya, power consumption 12 watt. Nah, modul ini nggak ada mereknya ya, cuman dia beroperasi di tegangan 3,7 volt, dan akhirnya hasilnya juga hampir mirip dengan aslinya ya. Suaranya keras sekali, juga bassnya lumayan mantap, untuk mic-nya juga bagus, padahal hanya dengan menggunakan tegangan 3,7 volt. Oke ya, jadi kalau mempunyai modul 7,4 volt itu jangan ragu untuk mengganti yang dengan modul yang tegangan 3,7 volt, hasilnya tidak jauh beda. Oke ya, cukup sekian tutorial dari Zaidan Elektronik. Mudah-mudahan bermanfaat buat sohib Zaidan Elektronik sekalian. Jika bermanfaat, tolong like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan dengan dukungan sohib Zaidan Elektronik, channel ini dapat berkembang dan selalu dapat membagikan ilmu yang bermanfaat buat sohib Zaidan Elektronik sekalian. Oke, bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.